Halo, nama saya Alfred Khairul Wahdiliono dengan NIM 06208122. Di kesempatan yang kira-kira berbahagia ini, kita akan memulai segmen baru yakni Gibah Karya, di mana kita akan ngobrolin karya-karya yang bakal kita obrolin selayaknya kita ngobrol di warung kopi. Kita minum dulu. Di episode pertama ini, sekaligus saya ngerjain UTS Teori Media, saya akan membahas sebuah poster film berjudul The Lovely Ones, karya Gilang Antersa. Intinya ini adalah film tugas akhir Strata 1, program studi televisi dan film yang dibuat oleh Gilang Antersa. Di sini saya akan menggunakan teori strukturalisme dari Claude Lévi-Strauss. Teori Lévi-Strauss itu mengatakan kalau semua cerita dalam budaya manusia dibangun berdasarkan oposisi biner atau pertentangan dua hal yang saling bertolak belakang. Maksudnya gimana? Jadi dalam budaya masyarakat kita cenderung berangkat dari sesuatu yang bersifat oposisi biner. Misal kayak yang baru-baru ini sempat ngetrend dah, memilih pasangan misalnya. Kita suka berangkat dari mengkategorikan pasangan seperti green flag, red flag gitu. Kita membagi kepada dua hal dulu sebelum kita breakdownnya dan memecahnya sebagai sebuah budaya. Maksudnya nggak sih? Oh, kayaknya sulit ya. Contohnya oposisi biner tuh ada hitam dan putih, menang dan kalah, baik dan buruk, bersih dan kotor, dan masih banyak lagi. Nah, dari oposisi biner tersebut ya terciptalah sebuah kebudayaan seperti mitos dan lain-lain dah pokoknya. Nah, di poster The Lovely Ones ini, oposisi binernya tuh di mana berdasarkan teorinya Lévi-Strauss ini? Lévi-Strauss ya, bukan Lévi-Strauss ya. Jangan keliru. Di sini, oposisi binernya terdapat pada yang pertama itu anak versus dunia orang dewasa. Anak kecil sebagai pusat poster, mewakili kepolosan, kebebasan. Sebenarnya film The Lovely Ones ini aku sendiri udah pernah nonton ya. Kalau teman-teman udah pernah nonton, selamat. Kalau belum nonton, saya merekomendasikan untuk menontonnya. Sebenarnya kalau teman-teman lihat, dalam oposisi biner ini juga bisa dipakai dalam menciptakan sebuah media yang menarik. Contohnya, kayak teman-teman pernah lihat video clickbait gak di YouTube? Atau video yang thumbnailnya gak sesuai sama isinya. Itu kan terjadi oposisi biner di mana thumbnailnya ini kok isinya malah berlawanan gitu. Nah, tapi apakah hal itu salah? Ya, enggak juga. Tapi kalau konteksnya clickbait itu kecurangan, itu berbeda ya. Maksudnya kontradiksi itu tetap diperlukan. Nah, dalam konteks The Lovely Ones ini, meskipun kita lihat di gambarnya itu anak kecil, sebenarnya di dalam filmnya tuh kita nggak lagi bahas sepenuhnya anak kecil. Bahkan tokoh utama yang sedang dibahas tuh malah bukan anak kecil yang dimaksud gitu loh. Terus di poster ini menampilkan setting rumah yang nyaman, yang mempresentasikan dunia domestik yang aman gitu. Identifikasi yang kedua adalah realita versus imajinasi. Oke, di sini kita melihat bahwa gambarnya begitu soft, dan ada boneka-boneka besar yang mengelilingi si anak, bukan sekedar mainan, tapi bisa dibaca sebagai dunia imajinasi, penuh fantasi dan kenyamanan. Kalau kita membahas film The Lovely One sendiri ya, dia poster ini mengacu pada imajinasi dari filmnya, sedangkan filmnya sendiri berbicara tentang realitanya. Nah, untuk membandingkannya sebenarnya dalam teori media ada sebutan, kalau nggak salah medium is message ya, dimana media itu juga bertindak sebagai pesan. Hebatnya pengkarya The Lovely Ones ini adalah juga bermain di ranah medium is message itu tadi, gimana perbedaan kondisi itu juga pesan. Ketidaksempurnaan itu juga bagian dari kesempurnaan karyanya. Identifikasi yang ketiga adalah kesepian versus keakraban. Meski cuma satu anak, kehadiran boneka mengisi ruang emosional, menandakan bahwa ia tidak sendirian. Terlihat dari ekspresi wajah anak kecil ini yang sangat bahagia, tersenyum lebar, matanya berbinar, dan
Yang menunjukkan betapa nyaman dan cerianya anak itu. Aku agak khawatir kalau ini rada spoiler dikit ya. Sebenarnya cerita dari film ini kan mengisahkan tentang orang tua yang mengalami delusi atau halusinasi karena kehilangan putri kesayangannya. Nah, putri kesayangannya itulah yang dipajang di dalam poster ini sebenarnya. Makanya kalau teman-teman dari tadi bingung, ini apa sih kok clickbait filmnya bahasa apa sih? Ya itu tadi aku bilang. Sebenarnya yang dibahas itu di dalam filmnya tokoh utamanya justru bukan anak ini, tapi anak inilah representasi dari maksud dari filmnya. Minum dulu. Identifikasi yang keempat. Sederhana versus kompleks. Poster menggunakan warna hangat, desain simple, menciptakan kesan bahwa dunia anak kecil itu sederhana. Tapi di balik itu, mungkin ada cerita yang emosional dan kompleks. Ya, kata skripnya gitu. Seperti yang bisa kita lihat di posternya, di sini kita melihat cahaya yang low kontras dengan warna-warna yang lumayan mencolok ya. Yang berkebalikan dari pesan film itu sendiri, yang dimana pesan filmnya sendiri itu sebenarnya kompleks tapi disampaikan dengan sederhana. Terus fungsi oposisi menurut Levi-Strauss ini apaan sih? Sebenarnya oposisi biner dalam cerita itu yang pertama membuat makna menjadi mudah dipahami penonton, terus membentuk nilai atau norma budaya, terus memberikan arah emosi dan posisi simpati audiens. Strukturalisme Levi-Strauss ini kalau diibaratkan bahasa verbal atau bahasa kita sehari-hari itu mirip kayak retorika. Kan nggak mungkin kita tiap hari kalau ngomong sama orang lain kan pakai bahasa langsung terus-terusan gitu. Ya tidur orang kalau nyimak kita ngomong pakai bahasa langsung terus. Pasti menggunakan retorika. Ada majas, ada gaya bahasanya kita pakai. Kayak contoh, orang gila mana makan bubur pakai sedotan gitu. Nah, itu kan ada retorika di situ. Kita bertanya tapi tidak berfungsi sebagai pertanyaan gitu. Nah, di situ kan ada kontradiksi. Tapi justru kontradiksi itulah yang malah memperkuat makna itu sendiri. Nah, seperti itu teorinya Levi-Strauss ini. Di poster ini, oposisi seperti kepolosan versus dunia nyata, diarahkan supaya audiens merasa nostalgia terhadap masa kecil, sekaligus mengingat pentingnya kasih sayang dan rasa aman untuk anak-anak. Penyelesaian oposisi. Biasanya, Levi-Strauss juga mengajarkan bahwa media memberikan resolusi atas oposisi ini. Dalam poster ini, kesepian dilawan dengan kehangatan boneka-boneka. Ya, kita kan lihat sebenarnya objek hidup yang ada di dalam poster ini kan cuma anak ini. Tapi gimana oposisi ini bekerja? Ya di sekitarnya ada boneka-boneka itu yang melawan rasa kesepian itu. Seperti judulnya The Lovely Ones. Dia memang sendiri, tetapi bagaimana rasa satu orang itu memberikan kasih sayang yang penuh. Secara visual kita bisa mengisinya, yaitu dengan boneka-boneka ini, dengan cahaya yang lembut, dengan kontras yang rendah, seperti itu. Dunia nyata yang kompleks dilindungi oleh imajinasi dan cinta masa kecil. Melalui analisis strukturalisme Claude Levi-Strauss ini, kita bisa melihat bahwa poster The Lovely Ones menggunakan berbagai binary oppositions untuk membentuk makna emosional yang kuat tentang dunia anak-anak, imajinasi, dan kehangatan keluarga. Jadi teman-teman tahu kan apa gunanya oposisi biner itu? Ya kadang ada kalanya kita tuh hidup tidak bisa menghitam putihkan sesuatu, tapi hitam putih itu menjadi dasar berpikir masyarakat selama ini ya. Meskipun kita nggak bisa mematok hitam putih kayak catur aja hitam putih banyak jalannya. Ya semoga bisa dimengerti. Kalau nggak mengerti silahkan diulang videonya. Ambil positif dan negatifnya disimpan saja. Saya Alfred Keri Wahdiliono, atau mau dipanggilan Kikeri juga nggak apa-apa. Semoga teman-teman senang dengan pembahasan gibah karya ini. Semoga gibahnya bermanfaat. Salam Leon.